Baik, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Toyota Production System untuk praktikum sistem produksi pada modul 5. Untuk kali ini pembahasan materi kita yang pertama yaitu sistem produksi, yang kedua yaitu TPS atau Toyota Production System, dan yang ketiga ada TPS Game. Oke, sebelum kita mendalami tentang pendalaman materi modul praktikum 5 ini, kita harus mengetahui apa itu dari sistem produksi. Nah, sistem produksi ini yaitu gabungan dari entitas-entitas yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses transformasi dari input menjadi output sehingga memiliki nilai lebih atau yang biasa kita sebut sebagai added value. Nah, di sistem produksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama push system, di mana push system ini dulu disebut sebagai western yang biasa digunakan untuk negara-negara Eropa dan Amerika. Yang kedua yaitu pull system yang biasa dulu disebut sebagai eastern, di mana yang biasa diterapkan pada negara Asia dan Jepang. Nah, penyebutan western dan eastern kali ini sudah tidak mulai digunakan kembali seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai push system. Nah, apa sih dari push system ini? Push system yaitu pengadaan barang dilakukan dengan forecasting dan barang itu akan dibuat di upstream atau merupakan hasil proyeksi dari market yang untuk kemudian diberikan pushing kepada market. Nah, teman-teman bisa lihat gerakan Patrick yaitu mengepush, dan push system ini memiliki kelebihan. Yang pertama, barang selalu ready. Yang kedua, terhindar dari variabilitas permintaan. Nah, push system ini mempunyai kekurangan juga, yaitu yang pertama, inventory besar. Yang kedua, yaitu resiko inakurasi forecast. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pull system. Apa sih dari pull system itu? Yaitu sistem operasi yang terjadi hanya sebagai respon terhadap kebutuhan penggunaan yang ada di bawahnya, atau yang biasa kita sebut sebagai downstream user. Nah, di gambar samping ini menunjukkan SpongeBob yang sedang menarik ya, atau aktivitas pull ya. Di pull system ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama menurunkan inventory, yang kedua yaitu produk yang diproduksi sesuai dengan demand. Di samping itu, pull system juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, resiko tidak terpenuhinya demand. Yang kedua, lead time lebih tinggi. Oke, berikutnya kita masuk ke Toyota Production System atau TPS. Mulai dari pengertiannya dulu mungkin. Jadi TPS ini menekankan pada continuous improvement, atau kalau dari Toyota biasanya nyebutnya Kaizen. Jadi ininya di continuous improvement ini, dan mereka ini mengurangi ataupun mengeliminasi jenis-jenis pemborosan atau yang biasa disebut dengan waste. Dan nah, makanya dari mengurangi waste ini menjadi fokus dari Toyota sendiri. Oke, jadi mereka mengurangi waste untuk apa? Tujuannya apa? Yang pertama ini terkait kualitas, dimana untuk industri manufaktur sendiri itu hal yang terpenting adalah kualitas tentu saja. Jika suatu industri manufaktur kualitasnya kalah dengan saingannya, tentunya profit yang didapatkan akan menurun. Bisa dilihat juga tentunya seperti yang kita tahu, Krabby Patty di mana jauh lebih ramai pengunjung dibanding Chum Bucket karena memang kualitas Krabby Patty yang begitu tinggi, walaupun ini bukan industri manufaktur ya. Terus berikutnya adalah biaya. Jadi Toyota ini menerapkan prinsip cost reduction, jadi mereka sebisa mungkin menurunkan cost yang diperlukan untuk produksi. Nah, kalau cost reduction ini bisa diterapkan, nanti harga jual yang mereka pakai itu bisa ditentukan oleh konsumen maupun pasar. Nah, bisa dilihat dari grafik.
jika menggunakan prinsip cost reduction dari TPS, kalau sales price turun, jadi sales price ini ditentukan dari konsumen maupun pasar ini turun, mereka costnya juga turun, jadi profit tetap mereka dapatkan. Sedangkan jika menggunakan sistem tradisional, jika sales price turun, costnya ini tetap stuck, dia nggak turun, jadi tetap sama-sama aja dan akhirnya nggak dapat profit, malah rugi. Nah, tradisional itu kayak apa? Nanti bakal ada penjelasannya di TPS Game. Oke, aku next. Berikutnya adalah produktivitas. Nah, produktivitas yang dimaksud di sini itu bukan sekedar kita asal-asalan kerja gitu ya, nggak asal-asalan kayak gitu. Karena itu harus terarah. Jadi di produktivitas ini tentunya ada efisiensi, tapi juga nggak asal efisien yang asal-asalan gitu. Kalau efisiensinya salah, arahnya nggak beraturan, nanti bisa saja menyebabkan overproduction. Nah, overproduction ini tentunya salah satu dari waste ya. Nah, kok bisa overproduction? Karena bisa aja kita produktivitasnya tinggi, kayaknya produktivitasnya tinggi gitu ya, kita ngerjain misal sehari itu bisa ngasilin 1000 produk, padahal demandnya cuma 500. Nah, itu kan overproduction. 500 sisanya kan nanti malah jadi numpuk di inventory, malah nambah cost, malah jadi waste, itu sia-sia. Oke, jadi faktor kunci untuk produktivitas ini tentunya adalah jumlah produksi, dan sebisa mungkin jam kerja untuk produksi itu sedikit mungkin. Oke, berikutnya adalah keselamatan dan moral. Gimana menurut Toyota sendiri, peningkatan keselamatan kerja itu sejalan dengan continuous improvement yang diterapkan oleh mereka. Nah, untuk keselamatan dan moral ini mereka menerapkan 5S. Yang pertama itu seiri, itu bahasa Jepang artinya short, atau kalau dalam Indonesia itu ringkas ya. Jadi barang-barang yang nggak perlu itu bisa buang aja, yang masih perlu ya disimpan. Jadi nggak berserakan ya, yang nggak perlu kok masih ada di mana-mana itu jangan kayak gitu. Terus berikutnya seiton ya, seperti teman saya yang tadi ya, itu seiton itu artinya set in order ya. Kalau di Indonesia itu artinya rapi, jadi barang-barang ditata dengan rapi, part-part yang sama dikelompokkan, jadi jangan sampai berantakan kayak gitu. Yang ketiga itu seiso, itu artinya sing puye macam ini. Kalau di Indonesia itu bersih artinya, ya bersih pada umumnya ya. Jadi tempat kerja, workstation yang ada itu harus dijaga kebersihannya, itu dari Toyota. Berikutnya seiketsu atau standardize itu. Jadi mereka itu selalu merawat peralatan-peralatan yang ada, yang mereka punya. Mereka juga membuat sistem dan prosedur untuk mempertahankan maupun memonitor prinsip 5S ini yang ada. Terus yang terakhir ini Shitsuke atau sustain. Sustain ini yang dimaksud sustain atau Shitsuke dari Toyota ini adalah disiplin ya. Seperti yang kita tahu, orang-orang Jepang itu tingkat disiplinnya memang tinggi, jadi Toyota sangat mengedepankan hal itu. Nah, untuk fokus Toyota mengurangi waste tadi, mereka biasa menyebutnya just in time atau JIT. Nah, di sini aku akan jelasin beberapa prinsip ataupun istilah yang digunakan dalam just in time. Yang pertama 5S, ini 5S yang barusan dijelasin tadi sama aja. Berikutnya Pokayoke. Nah, Pokayoke ini prinsipnya dia meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya produk defect gitu ya. Jadi mungkin contoh realnya ya, ini mungkin di luar Toyota itu kabel USB itu kalau kita masang itu kalau kebalik dia nggak akan masuk gitu. Jadi arus listrik yang bakal ke salur itu nggak mungkin salah gitu ya. Karena kalau kebalik itu nggak akan bisa masuk. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi pencegahan terjadinya defect kayak gitu. Berikutnya andon ini gampangannya semacam sinyal gitu ya, ada lampu gitu. Ini buat menandakan kalau semisal ada suatu workstation ataupun ada suatu mesin yang bermasalah, ada mesin breakdown, itu nanti ada tandanya gitu, lampunya nyala gitu.
Nah, berikutnya Heijunka. Heijunka ini pemerataan beban ya, baik beban kerja maupun volume yang dihasilkan gitu ya. Nah, mungkin kalau di TPS ini penerapannya kayak misal kita punya 3 macam produk A, B, C. Nah, kita tuh produksi yang mana dulu? Apakah kita produksi AAA terus BBB terus ke CCC, atau kita selang-seling ABC ABC? Nah, itu nanti ada caranya, ada metodenya. Nanti bakal lebih detailnya lagi di materi TPS Game. Berikutnya Kanban. Nah, Kanban ini dia istilahnya sebagai alat komunikasi ya. Jadi semisal dari suatu WS itu atau workstation itu membutuhkan produk dari workstation sebelumnya. Nah, itu memberi informasi melalui Kanban ini. Apabila dari workstation sebelumnya juga belum ada, maka workstation sebelumnya akan memberi kartu Kanban juga ke workstation sebelumnya lagi. Nah, kalau mengirimkan produk ke workstation setelahnya juga nanti mengirimkan kartu Kanban yang tentunya berbeda. Jadi Kanban ini bentuknya kartu kayak ini, kayak yang digambar ini. Oke, berikutnya 3M. Nah, 3M ini singkatan ya, mudah, murah, sama muri. Nah, mudah itu artinya tindakan yang sia-sia ya, atau ya biasa disebut waste, ini kurang lebih sama kayak waste. Berikutnya murah atau ketidakrataan. Maksudnya ketidakrataan mungkin bisa aja operator 1 idle-nya 50%, sementara operator 2 idle-nya cuma 10%. Nah, itu kan nggak rata gitu ya. Terus yang terakhir ini muri ini beban berlebih gitu ya. Jadi mungkin suatu operator yang mengerjakan beban yang berlebih, atau mesin yang mengerjakan beban yang tidak semestinya gitu. Jadi 3M ini lebih ke istilah aja. Berikutnya Kaizen, atau kalau dibahasakan ini change good. Jadi Kaizen ini seperti yang udah disinggung tadi, ini continuous improvement ya. Jadi Toyota itu menerapkan improve yang terus menerus, dan mereka itu bahkan mengharapkan pegawai-pegawainya itu, pekerja-pekerjanya menemukan abnormality itu misal ya kayak mesin breakdown atau peralatan-peralatan yang bermasalah. Nah, itu jika terjadi seperti itu, segera mungkin supervisor akan menghampiri dan segera mungkin diselesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah Shinjoka. Shinjoka ini jadi satu pekerja, misal pekerja operator di WS1, dia nggak mesti cuma bisa kerja di S1 gitu loh. Jadi bisa aja dia dipindahkan di WS2 atau WS3. Jadi dia kalau semisal WS2 kekurangan operator, dari WS1 bisa aja operatornya dipindah begitu. Fleksibel lah pokoknya. Jadi ini Jasintam, dan berikutnya adalah WES. Tadi kita membicarakan WES. Nah, sebenarnya WES itu kayak apa? Ini bakal ada jenis-jenis WES menurut Liker ya, tapi ini ada 8 WES. Yang pertama overproduction. Jadi tentunya produksi yang berlebih ya. Kayak contohnya tadi kita produksi 1000 padahal demandnya cuma 500. Itu tentunya adalah WES. Nah, WES itu sebenarnya ada WES yang bisa dihilangin, ada WES yang sama sekali nggak bisa dihilangin, tapi cuma bisa dikurangin atau diminimalisir. Nah, overproduction ini salah satu WES yang bisa dihilangin. Berikutnya defect. Nah, produk defect udah tahu semua ya, produk defect itu yang nggak sesuai dari standar yang udah ditentukan. Ini juga sebenarnya WES yang bisa dihilangin. Berikutnya waiting. Nah, maksudnya waiting itu misal ada produk nih baru diproses dari workstation 1, dia harusnya kan diproses kemudian di workstation 2, tapi workstation 2 masih ngerjain. Nah, akhirnya produk tadi itu dia jadi WIP gitu. Jadi dia mau diproses lagi tapi ya masih menunggu, itu yang dimaksud waiting. Berikutnya transportation. Nah, transportation ini mungkin lebih ke kayak material handling gitu ya. Material handling pada tahulah ya. Nah, kenapa kok material handling itu disebut waste? Karena selama pemindahan barang itu tuh nggak menambah value gitu loh, nggak ada added value dari
barang-barang yang dipindah gitu loh. Jadi kalau ada barang jalan di conveyor, orang-orang angkat itu kan barangnya nilainya segitu-segitu aja gitu, nggak bertambah, makanya dia termasuk waste. Tapi material handling ini termasuk waste yang nggak mungkin bisa dihilangin. Jadi material handling itu harus ada. Nah, yang bisa dilakukan ya hanya mengurangi dan meminimalisir. Berikutnya inventory. Nah, inventory tentunya waste karena ya kita tahu ya kalau kita menyimpan barang di inventory itu ada cost-nya. Jadi semakin banyak barang yang disimpan di inventory atau di warehouse itu tentunya cost yang diperlukan akan semakin besar. Jadi orang-orang yang menimbun itu sebenarnya bodoh ya. Berikutnya motion. Nah, maksudnya motion ini gerakan-gerakan yang perlu. Contohnya pekerja lagi bubut tapi sambil freestyle. Nah, itu masuk waste itu. Atau mungkin Mas Fauzi ngerjain ujian sambil joget-joget, itu waste itu nggak penting. Jadi motion gerakan-gerakan yang sebenarnya tuh nggak ada itu tuh tetap bisa kerja, itu masuk waste dan itu bisa dihilangin juga. Nah, berikutnya over processing. Nah, over processing maksudnya kayak misal suatu permukaan ditentukan tingkat kehalusan sekian tapi dihalusin lagi gitu, padahal udah tingkat kehalusannya udah sesuai sama desain, udah sesuai sama standar tapi masih dihalusin lagi. Nah, itu sebenarnya over processing kayak gitu kayak. Jadi menambah waktu, nambah tenaga, nambah cost, padahal value-nya juga nggak bertambah kayak gitu. Nah, yang terakhir ini unused talent ya. Jadi ini gampangannya beban gitu ya. Operator pekerja yang jadi beban gitu ya. Ini, mungkin yang lainnya kerja full gitu, idle-nya minim. Nah, ini idle-nya kok banyak, tinggi. Nah, itu beban kan, lebih baik dihilangin aja operatornya itu ya. Oke, itu jadi ini 8 waste ya. Ini 8 waste, ada yang bisa dihilangin, ada yang cuma nggak bisa dihilangin, cuma bisa diminimalisir ini. Tapi menurut Liker kan Toyota itu berusaha mengurangi waste yang ada ini gitu. Oke, jadi penjelasan TPS gitu aja, dan berikutnya untuk TPS game ini ada di video yang satunya ya. Jadi silahkan dipelajari, terus materi-materi yang disampaikan di video ini sebagai bekal buat kalian belajar TPS game, karena kalau kalian paham dari materi dari video ini tentunya kalian akan lebih mudah untuk memahami materi TPS game. Sekian dari kami, terima kasih, selamat belajar.